Perhatian untuk netizen 62 yang suka ngejulitin negara tetangga. Mari kita pulang ngurusin negara sendiri. Baru-baru ini Harvey Muiz cuman dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, tapi sudah merugikan rakyat Indonesia sebanyak 300 triliun. Ini hukum seperti apa? Mari kita kawal. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. Polisi makin menuai kritikan pedas dari netizen, apalagi terkait kasus viralnya kemarin oknum anggota polisi melakukan pungli terhadap warga negara Malaysia yang berjumlah 45 orang. Ini sangat-sangat memalukan ya, go internasional. Tapi sayangnya go internasional bukan berita baik, melainkan berita buruk. Dan tentunya ini juga berdampak kepada pariwisata di Indonesia. Teruntuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, percayalah masih banyak polisi yang baik di Konoha. Ini hanya segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab, dan mudah-mudahan polisi yang melakukan pungli warga negara Malaysia ini lebih baik dicopot dari jabatannya. Bagaimana menuju Indonesia maju, Indonesia emas, kalau anggota polisinya masih berulah yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Ini namanya bikin malu se-Indonesia Raya. Bukan hanya korupsinya saja yang merajalela, tetapi kok sampai-sampai polisinya juga jadi tukang pungli. Ini gimana sih ceritanya ya? Saya sebagai warga negara Indonesia sangat-sangat malu loh melihat kasus yang seperti ini. Ini warga negara luar ini warga negara luar yang dipungli. Bolehlah kalau warga negara sendiri mungkin tidak sampai tersebar di media internasional, tetapi kalau sudah sampai warga negara luar, malunya itu loh, malunya tak tanggung-tanggung. Dan terkait berita polisi yang viral memungli warga negara Malaysia, ternyata hukum yang ada di Konoha ini memang lawak kok, dari korupsi yang merugikan negara ratusan triliunan rupiah, tiba-tiba hukumannya juga ringan. Dan ini meresahkan para netizen, seolah-olah netizen ini dibuat tidak percaya dengan hukum-hukum yang ada di Konoha. Nah, berikut keluh kesah para netizen ketika melihat koruptor di Konoha. Ternyata hukumannya sangat-sangat ringan. Jika terrealisasi wacana Presiden Republik Indonesia ini ya, memaafkan koruptor jika mengembalikan aset negara. Wow, ini kebijakan luar biasa sekali ya. Dimana seorang koruptor yang telah merugikan negara, menyengsarakan rakyat, dimaafkan jika mereka mengembalikan aset yang mereka curi. Jika terrealisasi wacana ini ya, ini akan memicu kepada calon-calon koruptor berikutnya. Sebab mereka tidak dihukum, malah diberikan maaf jika mereka mengembalikan aset negara. Wow, kebijakan apa ini? Semoga ini tidak terrealisasi ya. Dimana di negara-negara luar koruptor itu dihukum seberat-beratnya sebab telah menyengsarakan rakyat, merugikan negara. Ya, betul, Mbak. Aku berharap ini tidak terrealisasi lah. Wacana Presiden Republik Indonesia akan memaafkan koruptor jika mengembalikan aset negara. Wow ya. Bagaimana dengan pencuri-pencuri ayam, pencuri kecil-kecilan lah ya, yang tidak bisa mengembalikan aset yang mereka curi seperti ayam, sawit ya. Apakah mereka akan dihukum? Ya, di negara luar koruptor yang telah merugikan negara dihukum seberat-beratnya, sementara di Indonesia ya akan memaafkan koruptor yang telah mencuri uang negara.
Apabila mereka mengembalikan aset itu, mereka akan dimaafkan. Sementara pencuri-pencuri kecil ya, mencuri demi sesuap nasi, sejengkal perut ya, apabila mereka tidak bisa mengembalikan aset apa yang mereka curi, mereka akan dihukum berat. Wow, keadilan apa ini? Kenapa ya akhir-akhir ini pernyataan Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, itu memunculkan banyak kontroversi, seperti misalnya pilkada dikembalikan ke DPRD karena biaya politik yang tinggi, lalu kemudian koruptor dimaafkan asalkan uangnya dikembalikan kepada negara, dan Pak Prabowo Subianto sendiri itu telah memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat. Ini justru akan membuat demokrasi kita semakin kesini tuh semakin mengalami kemunduran gitu. Betul, Mbak. Logikanya Setuju. diberikan sanksi saja, para koruptor itu masih merajalela, apalagi kalau hanya dimaafkan dan tidak adanya efek jera. Jadi wacana yang diusung oleh Pak Prabowo justru ini menurut saya sangat berbahaya dan bertentangan dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dan tentu pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara itu kan tidak menghapus tindak pidana, dan dengan demikian mengembalikan gitu ya hasil pidana korupsi kepada negara, itu penuntutan terhadap para koruptor tidak dihapus meskipun pelaku sudah mengembalikan uang itu kepada negara. Nah, wacana ini menurut saya dianggap menjadi sinyalemen ada pemberian insentif kepada para pelaku koruptor gitu ya. Dan justru ini akan memunculkan anggapan bahwa ketika seseorang akan melakukan korupsi, oh ya udah deh, melakukan korupsi juga toh nggak apa-apa, nanti juga akan diampuni, nanti juga akan dimaafkan. Kalau kemudian ketahuan, ya tinggal kita berikan saja hasil korupsi kita itu kepada negara, tinggal dikembalikan. Ini tentu menjadi sinyal buruk gitu ya. Justru yang dibutuhkan saat ini itu adalah penindakan dengan tegas dan keras kepada para pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen yang sudah tersedia saat ini. Dan tentu penindakan ini dilakukan secara kolaboratif antara aparat penegak hukum, kemudian kepolisian, kejaksaan, juga KPK. Dan pernyataan Pak Prabowo saya kira ketika kemudian memunculkan ada banyak kontroversi, saya melihat bahwa ini hanya sekedar gimmick belaka. Maka tentu saya berharap bisa dihentikan sebelum kemudian memunculkan wacana-wacana lain, pernyataan-pernyataan lain yang menimbulkan kontraproduktif. Dan apabila memang Pak Prabowo tentu saja serius menjadi barisan yang paling depan dalam pemberantasan korupsi, maka tentu saja itu harus dimulai dari mana? Itu harus dimulai dari memilih kabinet, memilih menteri, dan orang-orang di sekitar Pak Prabowo itu betul-betul orang-orang yang bersih gitu. Tetapi kemudian pada faktanya di dalam kabinet Pak Prabowo saat ini itu orang-orang yang ada di sekeliling Pak Prabowo ternyata juga tidak sedikit yang memiliki masalah gitu ya, dan tersangkut dengan kasus korupsi. Dan bahkan cukup banyak juga di sekeliling Pak Prabowo yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Jadi jika kemudian di sekitar atau di sekeliling Pak Prabowo saja tidak serius dibenahi, maka kemudian bagaimana nasib demokrasi dan Indonesia ke depan? Yang tentu saya berharap bahwa ini akan di pemerintahan Pak Prabowo akan ada pembenahan-pembenahan, dan saya optimis sih, dan saya yakin bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ke depan harus bisa berdasarkan dengan analisis, kajian akademis, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat kita. Ya, begitulah lawaknya hukum yang ada di Konoha. Ini bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu hukuman bagi para koruptor itu wah berat banget, langsung dimiskinkan, hartanya dikembalikan ke semua negara, disita oleh pemberantas korupsi. Kalau di Konoha, lawak hukumannya. Cukup minta maaf, kemudian hartanya dikembalikan ke negara, udah dimaafin kalau itu korupsi di negara Konoha. Tetapi kalau korupsi di Indonesia, jangan sampai
awas hukumannya begitu sangat-sangat berat, berat banget. Ya, mudah-mudahan Indonesia jangan sampai seperti yang ada di Konoha ya. Karena di Konoha ini berbagai macam-macam lawakan itu ada. Udah polisinya juga tukang pungli, kemudian hukumnya juga lawak, tetapi itu semua di Konoha. Saya yakin kalau Pak Prabowo itu menghukum para koruptor itu benar-benar dihukum sangat berat. Tetapi, ini tetapi ya, kemarin ada berita orang yang korupsi 300 triliun rupiah hukumannya cuma 6 tahun 5 bulan. Ini kok sangat-sangat miris ya. Bagaimana negara kita mau maju di Indonesia kalau hukuman koruptor sangat ringan yang merugikan negara 300 triliunan rupiah. Bayangkan, rakyat Indonesia saja sampai jauh-jauh ke negara orang untuk cari apa? Cari sesuap nasi hanya untuk makan saja. Tetapi di negara kita tercinta, orang korupsinya luar biasa, 300 triliunan rupiah cuman dihukum 6 tahun 5 bulan. Ya kalau seperti itu saya juga mau. Lebih baik korupsi ya kan, daripada capek-capek merantau ke negara orang. Korupsi nanti ketahuan hukumannya ringan. Nah, keluar dari korupsi hartanya masih banyak, berlimpah. Tapi itu semua nampaknya di Konoha sih, bukan di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat dan netizen ketika melihat hal seperti ini? Ya, ini sangat disayangkan ya. Korupsi ratusan triliunan rupiah, tetapi cuman hukumannya 6 tahun 5 bulan. Dan ini menimbulkan keresahan para netizen dan kemarahan para masyarakat yang ada di Konoha. Hai untuk kasus korupsi timah dituntut hukumannya 12 tahun penjara, denda 1 miliar. Sedikit menurut aku untuk korupsi yang segitu banyaknya, 300 T loh Rek. Itu kalau uangnya di cash itu sudah sekecamatan sekota. Banyak Mbak uangnya. Gitu ya. Tuntutannya kok cuma 12 tahun. Nanti kalau 12 tahun tuntutan bisa jadi putusan hakimnya bisa jadi lebih ringan, bisa jadi lebih berat. Terus bisa lebih ringan itu Mbak, malah. Terus kemudian remisi, nanti ada remisi hari raya, Natal dan sebagainya, HUT kemerdekaan. Terus paling menjalaninya sekitar 3 tahun, dan itu penjaranya juga bukan nggak sama kayak penjara-penjara yang biasanya gitu ya. Betul. Kayak yang maling-maling biasa gitu. Enggak. Bayangin yang maling-maling mungkin kambing kayak atau apa. Waduh, sakit itu maling kambing. Berat. Jadi harusnya hukum di Indonesia itu ya lebih adil ya, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Istilahnya begitu kali ya. Jadi untuk orang-orang yang koruptor itu kok hukumannya kayak maksudku ya itu kan banyak banget gitu loh. Harusnya jangan juga kaget, lebih berat supaya jangan jadi kaget. Pelajaran. Nggak tahu lah kalau udah di luar negeri kayak gimana itu hukumnya, kayak di Korea Utara atau mana itu, atau Cina atau mana gitu. Menurutku kayak nggak adil gitu loh untuk orang yang melakukan korupsi segitu banyaknya dibandingin orang-orang yang kadang itu nyuri untuk ada loh yang untuk kebutuhan hidup gitu, misalnya nggak bisa makan, terus kemudian nyuri terpaksa untuk mencuri. makan keluarganya itu ada, tapi hukumannya itu kadang kayak nggak adil. Itu sebentaran aja bebas, mungkin juga duitnya udah disimpan di mana-mana, udah deh aman gitu loh. Aman. Raya beda dengan orang yang kayak nyuri yang ya itu tadi yang seperti tak sebutkan itu, hukumannya kadang kayak kerasanya nggak adil gitu. Nggak tahu lah, emang ya ini cuman pendapatku sih. Kalau menurutku dengan korupsi yang sebegitu banyak, tuntutannya kok cuma 12 tahun, itu adil apa enggak sih menurut teman-teman? Satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kalian dengar sendiri kan pernyataan Pak Hakim bahwa yang bersangkutan itu
telah sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi dan merugikan negara 300 triliun. Artinya berdasarkan investigasi, penyelidikan, dan lain-lain, terbukti yang bersangkutan merugikan negara dan seharusnya juga dihukum secara maksimal karena merugikan negara sebegitu besar. Tetapi apa yang terjadi? Hakim kemudian menurunkan tuntutannya, bahkan 12 tahun yang berlebihan diturunkan 6,5 tahun dengan alasan bahwa yang bersangkutan ini bersikap baik dan memiliki tanggungan keluarga. What? Apa semua penjahat di muka bumi ini tidak memiliki keluarga dan tanggungan? Tidak ada. Ya. Semua orang, termasuk seorang nenek yang mencuri buah di sebuah perusahaan saja, dia punya tanggungan. Bahkan dia mencuri pun itu karena dia memikirkan apa yang dimakan oleh keluarganya saat ini. Tapi berbeda memang kalau orang kaya, ya begini. Jadi ini pembelajaran nih bagi kita nih. Bagi anak-anak muda, kalau ingin korupsi jangan tanggung-tanggung. Ya. Korupsi itu yang berkelas gitu. Jangan yang biasa. Sebab yang berkelas itu nanti cara menurunkannya itu gampang. Yang penting penampilan kelihatan rapi, bagus, ya kelihatan baik gitu. Aman di negeri ini. 300 triliun guys. Itulah wajar dia mengatakan terlalu banyak orang bangsat di negara ini. Korupsi 300 triliun, denda 1M dan hukum 6,5 tahun. Giliran rakyat miskin, kesalahan ringan ditindas habis-habisan. Kita memang darurat kehakiman, berpengadilan di Indonesia ini. Bermasalah sudah. Tidak lagi namanya sense of crisis di negara ini. Korupsi dianggap biasa. Ditindas saja rakyat terus-terusan, biarkan korupsi berjalan. Peduli, yang penting mereka bisa hidup tenang. Bahkan saya termasuk yang kecewa dengan Pak Prabowo yang awalnya saya berharap banyak. Ya ibarat seperti macan ditangkap di mana-mana, sekarang mulai bermain damai dengan para korupsi. Yang penting mereka ngaku salah, bayar. Sebayar apa sih mereka, Pak? Mengembalikan dana rakyat sebesar apa sih? Kalau ingin keras-kerasan kepada mereka, dimiskinkan. Udah, dimiskinkan. Biar mereka itu sudah jerak. Di Cina, hukumannya mati. Hanya karena mereka mencuri uang negara atau merugikan negara 6 triliun. Di sini 300 triliun. Biasa saja. Lucu negeriku. Mudah-mudahan Pak Prabowo memperhatikan ini, konten ini. Ya kan akhir-akhir ini kan banyak yang bilang ya, kasus HM ya 200 triliun lebih ya korupsinya ya. Terus divonis oleh hakim ya, hanya 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Ini kan jadi rame. Ya kan, sehingga dibilang bukan macan Asia lagi tapi meong begitu ya kalau kata netizen nih. Ya. Nah, presiden yang terjadi ya mengenai Harvey Muiz ya kasusnya itu membuat masyarakat geram. Ya, geram lah melihat korupsi. Betul, Mas. Saya pun geram. Ya kan, negara kehilangan uang sebesar itu ibaratnya dibagi-bagi ya, masalah Fafi Timah ini gitu ya. Nah, tapi ya 6,5 tahun. 6,5 tahun mah bayar sipir aja atau pakai ini udah, atau jangan-jangan di penjara bisa aja ketika publik udah nggak memperhatikan, bisa ada di luar ya kan, kayak dulu Gayus ya kan. Nah, ini tolong dong jadi perhatian gitu lah. Sekali-sekali nih saya agak mengkritik nih. Walaupun kita tahu kesalahan itu bukan di Pak Prabowo, karena ini kan ranah hukum. Apakah Pak Presiden bisa atau eksekutif bisa mengintervensi ranah hukum? Ya, nah ini kan itu jadi pertanyaannya gitu ya. Nah sekarang Pak Prabowo harus berpikir tentang ini ya, balas kejadian-kejadian yang memalukan ini dengan menangkap koruptor yang kelas kakap. Buktikan kepada masyarakat. Ya, setuju, Mas. Setuju, jangan dibilang nanti omon-omon sama masyarakat gitu. Saya pembela Bapak dari 2014 ya. Saya membela Bapak dan saya memilih Bapak. Dan saya dulu menentang kalau Pak Jokowi yang menang ketika melawan Bapak. Karena pasti akan disetir oligarki. Kalau Bapak kan kuat, Bapak punya modal. Ya tidak semuanya Bapak dalam pemilu dibiayai oleh oligarki. Dan Bapak punya kekuatan itu untuk membuktikan kepada masyarakat. Sekaligus mempush Pak ketua-ketua partai itu untuk memuluskan jalannya
rancangan undang-undang perampasan aset di legislatif supaya menjadi undang-undang yang sah, Pak. Itu kalau itu terjadi, Pak, rakyat, Pak, mau di kubu yang lain pasti merapat, Pak, ke Bapak. Bukan 58% lagi, Pak, nanti, Pak. Bisa jadi 95%. Tapi sayangnya 1000 kali sayang, semuanya itu hanya ada di Konoha. Hukumannya sangat ringan bagi para sang koruptor. Kemudian katanya undang-undang perampasan aset untuk yang korupsi sampai saat ini juga tidak terjadi. Semuanya hanya angan-angan saja. Dan masyarakat pun juga semakin resah terkait hukuman yang begitu sangat lawak di negara Konoha. Bagaimana tidak lawak? Korupsi merugikan negara 300 triliunan rupiah. Kemudian hukumannya cuma 6 tahun setengah. Kalau orang biasa mencuri kambing, mencuri sapi, wah, jangan ya. Jadi kalau di Konoha jangan mencuri hal-hal yang kecil. Kalau mencuri, yang mencuri besar saja, biar hukumannya ringan. Daripada kalian mencuri hal kecil, tetapi ujung-ujungnya penjaranya sangat lama. Silakan dicontoh ini, Mas Harvey Muiz, ya kan? Korupsi 300 triliun rupiah. Hukumannya cuma 6 tahun setengah. Itulah lawaknya di Konoha, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, wah, korupsi seperti Mas Harvey Muiz ini udah dihukum seberat-beratnya. Dan itulah keresahan netizen ya terkait di Konoha darurat hukum. Hukumnya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan yang buat saya heran, orang-orang yang korupsi seperti ini, tempat tinggal di hukumannya itu juga lain dengan orang-orang yang mencuri benda-benda yang remeh lain, beda cerita. Kalau sudah korupsi 300 triliun pasti hukumannya juga spesial. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi kasus seperti ini ya, dan mudah-mudahan ini hanya terjadi di Konoha saja, bukan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.